Diberi pinjaman kehidupan itu merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk terus menempa diri, meningkatkan kedewasaan. Karena Allah menyatakan di Quran, tidaklah aku memanjangkan umurmu kecuali untuk berfikir. Jadi kata Quran, panjang umur itu tujuannya adalah agar kita bisa berfikir. Apa artinya berfikir? Berfikir itu bukan menghitung uang. Berfikir itu bukan menghafal itu, menghafal ini. Bukan. Berfikir berarti menggunakan pikiran. Kapan kita menggunakan pikiran dan siapa pengguna pikiran itu? Karena pikiran ini adalah instrumen, alat, maka pengguna pikiran itu adalah kesadaran kita. Jadi siapa orang yang berpikir adalah orang yang kesadarannya sudah mampu mengendalikan pikirannya. Karena kebanyakan manusia justru pikirannya yang mengendalikan kesadarannya. Sehingga kebanyakan manusia setiap saat tidak menjadi diri sejatinya, hanya menjadi diri palsunya. Itu yang disebut dengan ego. Ketika hidup dikendalikan oleh ego, bersiap-siap saja untuk mengalami berbagai macam masalah. Penderitaan, kesedihan, itulah. Tetapi mereka itu yang namanya penderitaan, kesedihan, dihadirkan oleh semesta hanya untuk menegur kita bahwa hidup kita ada yang harus diperbaiki. Jadi stop dari sekarang berpikir bahwa penderitaan, kesedihan itu adalah musibah. Atau apalagi disebut sebagai siksaan. Apalagi disebut sebagai kutukan, azab dari Allah. Mana mungkin Allah yang maha cinta, maha pengasih, maha penyayang mengutuk hambanya sendiri. Mana mungkin Allah yang maha cinta, maha pengasih, maha penyayang menghinakan ciptaannya sendiri. Jadi kita ini selama ini mempersepsi Allah itu bertolak belakang terkadang dengan sebutan-sebutan yang kita sampaikan kepada Allah. Katanya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi di sisi lain kita masih mempersepsi seakan-akan Allah itu baik kepada kita kalau kita baik kepadanya. Dan Allah itu jahat dan tidak baik kepada kita, menghukum kita, mengazab kita kalau kita tidak baik kepadanya. Konsepsi tentang Allah yang semacam itu adalah menghinakan Allah sendiri. Allah itu tidak punya sifat seperti itu. Dia baik kepada kita bukan karena kebaikan kita. Dan kalau kita mendapatkan segala kehidupan yang menderitakan diri kita, itu pun bukan dari Allah. Itu adalah alarm, peringatan, akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita sendiri. Sederhana saja. Kadang-kadang kita suka berbicara, semoga penyakit saya segera dicabut oleh Allah. Suka begitu kan? Itu cara berbahasa yang tidak sadar. Secara tidak langsung kita sedang menuduh kepada Allah seakan-akan Allah yang menanamkan penyakit itu pada diri kita. Lalu kita bilang semoga Allah mencabut penyakit itu. Padahal di Quran tidak ada kata-kata Allah memberikan penyakit, tidak ada. Tapi kata-kata bahwa Allah menyembuhkan penyakit ada. Fa iza maridtu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Ada ayatnya. Tetapi sakit itu bukan dari Allah. Sakit itu dari perbuatanmu sendiri. Nah, segitu cinta kasihnya Allah yang luar biasa, kamu saja yang membuat penyakit, Allah yang menyembuhkannya. Tidak pernah Allah mengatakan, karena kamu yang bikin penyakit, kamu sendiri yang harus tanggung jawab. Gak begitu Allah.
Jadi kita menempatkan Allah saja masih salah. Persepsi kita tentang Allah masih keliru. Itu yang dikatakan Allah dalam hadis kursi, aku bergantung sangkaan kamu. Jadi Allah itu menyatakan dirinya sebagai Rob. Rob itu adalah kehadiran, keberadaan. Kehadiran dan keberadaannya sudah cukup membuat segala sesuatu terjadi. Tetapi yang ingin menjadikan itu terjadi, itu adalah kita sendiri. Jadi kun fayakunnya Allah itu adalah beliau hadir sebagai fasilitator untuk membuat segala sesuatu terjadi. Tapi yang ingin segala sesuatu terjadi itu adalah kita sendiri. Kita sang kreatornya, kita sang penciptanya. Allah itu hanya mengikuti apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita bicarakan, yang kita lakukan berulang-ulang. Itu yang namanya doa. Pahami itu. Kalau ingin hidup menakjubkan, pahami itu. Makanya kita harus keluar dari zona nyaman kita. Keluar dari kampung kita. Makanya di Quran surat An-Nisa ayat 66 Allah mengatakan, bunuhlah dirimu, keluar kamu dari kampungmu. Itu perintah. Dan jika kamu melaksanakan itu, maka itu lebih baik bagi kamu. Dan akan menguatkan imanmu. Itu Quran. Apa yang harus kita bunuh? Bunuh ego kita, bunuh diri palsu kita. Karena selama ini kita hidup dikendalikan oleh ego, diri palsu kita. Itu yang bernama pikiran. Pikiran mana yang disebut dengan ego? Pikiran yang belum tersentuh oleh cahaya ilahi. Saya pastikan ya, setiap pikiran yang belum diterangi oleh cahaya ilahi, belum ketemu nur ala nur, belum ketemu matahari ruhani dalam dirinya, itu yang disebut dengan pikiran gelap. Dan itu yang selama ini mengendalikan kita, cuman kita tidak sadar. Oleh karena itu hari ini, saya akan memberikan hadiah buat kita semua. Saya akan membuka rahasia berserah diri. Karena selama ini kita cuma bicara, ayo kita berserah diri, ayo kita berserah diri. Caranya seperti apa sih berserah diri itu? Sama seperti kita disuruh untuk ingat kepada Allah. Malah nyebut-nyebut nama Allah. Padahal ingat dan menyebut itu berbeda. Menyebut itu di sini pakai mulut. Ingat itu kan di batin kita. Dan setiap kita menyebut, kita mengklaim seakan-akan kita sudah ingat kepada Allah. Itulah sesungguhnya kita selama ini, gak jelas. Disuruh tobat, malah minta ampun. Malah tobat itu bahasa Arab, artinya kembali. Kembali kamu pada jati dirimu. Tobat dan minta ampun itu sesuatu yang berbeda. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, ya Allah akan mengampuni. Otomatis. Bahkan Allah mengatakan, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Hari ini kamu terbuka kembali penglihatanmu sehingga kamu bisa melihat jati dirimu, kembali kepada Allah. Maka aku ampunkan bahkan dosamu yang lalu, termasuk juga dosamu yang akan datang. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Kita terlalu puas mengaku pedoman hidupmu apa? Quran. Pedoman hidupmu Quran dan hadis. Tapi dua-duanya tidak kita pahami. Tidak kita pedomani. Hanya dibaca berulang-ulang. Dan kita menganggap kalau sudah membaca berulang-ulang, seakan-akan kita sudah soleh. Padahal membaca itu baru tahap awal untuk memahami. Dan kalau kita membaca, kemudian kita tidak dapat petunjuk apa-apa dari yang kita baca, berarti kita melanggar ayat zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kalau kita tidak dapat petunjuk ketika kita baca kitab suci, berarti kita belum tahu apa itu takwa yang sebenarnya.
Oleh karena itu, mari kita bersyukur kita telah diundang oleh Allah di tempat yang penuh berkah ini. Oleh karena itu mari kita sampaikan penghormatan kepadanya. Kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita mohon ridho dan berkahnya. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kita, terutama kecerdasan yang melampaui pikiran yang terbatas dalam diri kita. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang rahasia berserah diri. Saya kasih judul, berserah bukanlah menyerah. Oleh karena itu kita akan memasuki dulu introduksinya, kita akan memasuki pendahuluannya, supaya nanti ketika masuk pada rahasia yang tadi itu kita mengerti. Fokus. Karena saya akan mencoba mengkombinasikan ayat-ayat Al-Quran dengan temuan-temuan baru para peneliti di bidangnya, terutama para psikolog yang terus mengembangkan pengetahuan baru tentang neuroscience. Jadi nanti akan ada banyak sekali ya rahasia-rahasia untuk menjelaskan ini. Ya, saya ambil dari data-data hasil penelitian yang sudah dipublish, yang sudah dinyatakan dalam bahasa saintifik, dan saya coba akan terjemahkan dalam bahasa yang mudah dimengerti. Jadi setiap hari saya ini punya langganan jurnal dan saya berbayar. Jadi saya punya langganan jurnal yang berbayar, jurnal-jurnal yang terindeks, jurnal-jurnal yang sudah diakui ya keabsahannya oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Jadi saya tidak pernah baca artikel hoax. Saya tidak pernah baca artikel-artikel yang dikirim oleh orang sembarangan yang gak jelas sumbernya, lalu kita percaya. Saya tidak pernah baca yang gitu. Dan kalau ingin baca jurnal-jurnal yang terakreditasi, terindeks, yang diakui keabsahannya oleh para ilmuwan di seluruh dunia, ya harus berlangganan, berbayar. Itu hukum alam. Segala sesuatu yang bermutu ya pasti berbayar. Jadi jangan ingin gratisan, karena gratis itu melanggar hukum alam. Kalau ingin bajunya murah, ya siap-siap saja. Setiap pakai baju itu garuk-garuk. Kalau ingin bajunya nyaman, ya tentu saja keluarkan uang lebih banyak sedikit. Jangan berpikir mahal, berpikir kebeli, pasti bisa kebeli. Kalau berpikir mahal, ya sudah, kata mahal itu sendiri sudah menghalangi rezeki datang. Makanya ketika kalian pergi ke toko sepatu, lihat sepatu mahal, kemudian kalian bilang, mahal, seumur hidup gak akan bisa pakai sepatu itu. Tapi kalau berkata, pasti saya akan pakai, akan ada rezekinya. Jadi itu yang disebut dengan like attracts like, hukum tarik menarik. Jadi sebetulnya yang membatasi rezeki kita adalah pikiran kita, kata-kata kita sendiri. Hati-hati itu. Itu yang menyebabkan hidup kita tidak menakjubkan. Karena kita berfokus pada kekuatan negatif pada diri kita. Tidak berfokus pada kekuatan positif yang ada pada diri kita. Yang disebut dengan cinta. Jadi cinta itu lebih luas lagi. Bukan sekedar rasa perasaan kepada sesama. Tapi cinta yang lebih besar lagi adalah kekuatan positif yang Allah berikan pada setiap manusia. Dan siapa yang bisa menggunakan kekuatan itu, maka hidupnya akan menakjubkan. Dan siapa yang tidak bisa menggunakan kekuatan itu, hidupnya akan penuh dengan penderitaan. Hanya itu saja. Ini bahasanya bahasa sains. Oleh karena itu, tolong fokus. Karena ini penting. Kita baca dulu Quran surat Ali Imran, ayat yang ke-102. Ayat ini sering dibaca setiap khutbah Jumat. Saking sering dibaca sampai kita tidak pernah tahu isinya apa. Saking seringnya dibaca. Saya perdengarkan ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan sudah bosan mungkin dengar ayat ini, saking gak ngertinya atau saking sering dibacanya dan tidak pernah dijelaskan. Oleh karena itu saya kasih tahu, kebenaran itu sangat sederhana. Karena kebenaran diletakkan di tempat-tempat yang sederhana. Kalau ada orang yang bercerita kebenaran ruwet, itu berarti bukan kebenaran. Karena ciri kebenaran itu sederhana. Saya masih ingat kata-kata Einstein dalam bukunya, sains itu adalah pemurnian pola pikir sehari-hari. Jadi sebetulnya apa yang sehari-hari kita dengar, kita lihat, dimurnikan dalam bentuk logika yang murni dan jujur, itu menjadi sains. Jadi apa yang nampak sehari-hari kemudian dimurnikan. Itu saja sains. Misalnya saya tanya, kenapa kalian semua sekarang bisa melihat saya? Kan melihat itu sehari-hari kita lakukan. Tapi begitu kita mencari jawabannya, itu bisa berlembar-lembar tidak ketemu jawabannya. Dijawab karena saya punya mata, misalnya. Orang mati juga punya mata, tidak bisa lihat. Sehingga jawaban yang pertama hancur. Tidak memiliki lagi kekuatan. Betul? Sekarang dijawab lagi, kenapa Anda bisa melihat saya? Karena saya bernafas. Cukup? Belum cukup. Betul, karena kehadiran nafas, maka sang hidup pada diri kita memberi daya pada mata kita. Sehingga mata kita bisa melihat. Tetapi proses melihat itu seperti apa? Oh, dijelaskan karena ada cahaya datang pada benda, memantulkan cahaya benda kepada mata, ditangkap oleh retina, kemudian dibiaskan ke dalam layar di mata kita. Cukup? Belum cukup. Bagaimana kita bisa menyatakan ini si A, ini si B, ini si C? Bagaimana cahaya itu dirubah menjadi sinyal listrik? Bagaimana otak kita mengerti? Kalau yang kita lihat itu pisau, yang kita lihat itu mangkuk, yang kita lihat itu sehingga kita bisa menyebutnya. Sampai akhirnya kita tidak menemukan jawaban lagi. Hanya proses sehari-hari tentang melihat kita aja tidak pernah tahu. Betul atau tidak? Kenapa kita tidak sampai di situ? Ya karena kita memang tidak pernah peduli terhadap semua itu. Belum lagi, kenapa kita bisa merasakan geli? Ayo. Nanti kalau ditelusuri jawabannya, nggak akan ketemu. Kenapa kita bisa membedakan ini panas, ini dingin? Gimana saraf kita secerdas itu? Sehari-hari kita cuman, panas, manitiis, cuman gitu aja. Tapi mengapa kita bisa merasakan panas dan dingin? Bagaimana sel-sel saraf kita bisa membedakan itu? Pernah bertanya? Itulah. Semuanya abai. Akibatnya kita ya gitu-gitu aja kesadarannya. Tidak meningkat dari waktu ke waktu. Sama seperti saya bacakan ayat ini. Ayo kita dengarkan. Ya ayyuhallazina amanu. Stop sampai situ dulu. Hai orang-orang yang beriman. Kalau orang yang sadar ketika begitu mendengar itu. Hai orang-orang yang beriman. Dia pasti berpikir. Siapa yang dihaikan? Saya atau bukan? Jangan ngaku-ngaku dulu. Jangan ngaku-ngaku dulu. Kita terlalu biasa ngaku-ngaku barijeng tadi aku. Begitu di Quran ada kata-kata, hai orang-orang yang beriman, langsung saja serempak semasjid peserta Jumatan mengatakan saya. Begitu? Itu yang disebut dengan rarasaan. Bukan rasa. Rasa dan rarasaan itu beda. Rasa dengan perasaan itu berbeda. Perasaan itu hanya pengakuan saja. Sedangkan rasa itu kebenaran. Coba kalau ditanya. Matahari terbit dari mana? Dari timur. Terbenam di sebelah mana? Di barat. Perasaan atau rasa itu? Perasaan atau rasa? Tuh.
Membedakannya gitu aja kalian belum tahu. Itu hanya perasaan kita saja. Kan matahari mah cicing. Kecuali matahari teh pagi-pagi nongol, terus yang matahari teh kemana-mana, cicing. Matahari itu adalah pusat tata surya. Yang bergerak itu bumi kita. Bumi kita tuh bergerak. Di samping dia berevolusi, dia juga berotasi. Dia tuh berotasi gini sambil berevolusi. Nah, bergerak di sumber rotasinya namanya rotasi. Mengelilingi sumber rotasi matahari itu namanya berevolusi. Kartos? Jadi matahari mah nggak pernah kemana-mana, yang bergerak itu bumi. Sehingga akibat bumi itu berotasi dan berevolusi, terjadilah siang dan malam. Jadi terbit dan terdamnya matahari itu bukan berarti matahari itu pagi-pagi datang, sore tidak ada, bukan begitu. Karena bumi kita yang berotasi dan berevolusi. Jadi yang benar itu matahari itu diam, bumi kita yang bergerak. Itulah bedanya rasa dan rarasaan. Rarasaan teh geus salat. Ditanya oleh saya tadi, salatmu mengingat apa? Segala emut. Bahkan apa yang tidak diingat ketika tidak sedang salat, ketika salat itu mendadak ingat. Maka kita menjadi gede rasa karena rarasaan. Rarasaan teh geus salat, asa menang pahala jaga di akhirat. Asa surga teh geus asupan ku urang. Itu rasa apa rarasaan? Rarasaan. Kalau salatnya sudah sampai pada rasa, sudah tidak lagi memikirkan pahala, sudah tidak memikirkan surga, sudah tidak memikirkan neraka. Yang dia lakukan setelah salat, kesadaran apa yang terjadi pada diri saya. Setelah sholat, sifat ulas asih yang mana yang tumbuh pada diri saya. Setelah sholat, apakah saya dirindukan kehadirannya atau tidak oleh tetangga saya. Itu yang harusnya dipertanyakan pada diri kita. Itu bedanya rasa dan rarasaan. Bedanya rasa dan perasaan. Coba kita sekarang tanya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Pernah gak kita diam sejenak? Saya dihaikan enggak. Pernah gitu? Enggak. Kalau sudah pakai peci kayak gini, udah pakai baju kayak gini, rasanya saya yang dihaikan. Betul gak? Betul apa tidak? Itu yang namanya GR. Yang paling berbahaya GR itu urusan spiritual. Itu yang disebut dengan GR spiritual. Padahal itu rarasaan, bukan rasa. Kalau kita jujur, tanya, iman itu apa? Pernah nanya? Gak nanya. Kalau nanya ada jawabannya. Kata Nabi, al-iman tasdikun bil qalbi, wa ikrarun bil lisan, wal amalun bil arkan. Kata Nabi, iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Tanya lagi lebih dalam lagi. Apa itu kolbu? Bagaimana cara kolbu membenarkan sesuatu? Harusnya gitu kalau ngaji. Dapat lagi jawabannya, kata Allah. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kolbunya orang yang beriman. Itulah rumahku. Oh, ternyata kolbu itu adalah rumahnya Allah. Kata Allah. Bagaimana kolbu bisa membenarkan kalau itu rumahnya Allah? Pertanyaan berikutnya. Setiap rumah pasti ada pintunya. Setiap pintu pasti ada kuncinya. Di mana Allah meletakkan kuncinya? Supaya saya bisa berkunjung ke rumah Allah. Agar saya bisa bertemu dengan dia. Dan bisa menyaksikan dia. Setelah itu saya bisa mengingat dia. Berdiri, duduk, dan berbaring. Gitu gak ngajinya? Enggak. Karena orang mengatakan iman tuh percaya. Pokoknya percaya. Tong nanya. Kakara seri ayana ya. Makanya beruntung kalian hari di sini. Saya ingin mengajarkan kesadaran. Percaya itu kudu ada buktina. Percaya itu harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, layak untuk tidak dipercaya. Dan agama itu bukan paksaan.
La ikraha fiddin, karena tidak ada paksaan dalam agama. Setiap apapun yang kita yakini, yang kita percayai, harus ada buktinya. Percaya Allah teh deket jeung urang, bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Diri kita sudah membuktikan? Sudah membuktikan? Kumaha rek percaya? Tidak tertarik untuk membuktikan itu. Jadi kalau kolbu itu sudah bisa membenarkan, maka lisan kita jadi benar. Lisan kita jadi benar. Akhlak dan perbuatan kita akan mengikuti lisan kita. Itu yang disebut dengan jujur. Selaras antara batinnya, kata-kata, dan tindakan. Kan kita biasa tidak selaras, di dalamnya seperti apa, keluar kata-katanya seperti apa, yang dilakukan seperti apa, bahkan melanggar janji, itu pun dianggap biasa. Padahal di Quran jelas-jelas dikatakan, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Ciri orang beriman itu tidak pernah melanggar janji. Saya tanya, jadi ciri orang beriman itu tidak pernah melanggar janji. Jujur ya, suka melanggar janji? Jujur, suka melanggar janji? Masih ngaku orang beriman. Padahal ayatnya jelas, ciri orang beriman itu tidak pernah melanggar janji. Kita melanggar janji, masih ngaku. Coba, geus puguh eueuh bauna masih ngaku tarasi. Karena nama itu baru ada, melekat kalau ada cirinya. Ngerti maksud saya? Ciri saya, ciri ceramah saya, itu punya ciri tersendiri. Hilang cirinya, hilang namanya. Karena nama itu ada kalau ada ciri. Ada alamatnya, ada adresnya. Betul? Pertanyaan saya. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Berani ngaku saya yang dihaikan? Berani? Baru gak berani sekarang setelah dijelaskan oleh saya. Kemarin-kemarin sebelum kesini petatang petentengnya luar biasa. Betul? Bahkan menyesatkan orang lain itu biasa. Begitu orang lain beda dengan kita, sesat, murtad, kufur. Keheula. Itulah orang yang pengetahuannya sedikit. Gampang menilai orang lain. Saya tanya sekali lagi. Ya ayyuhallazina amanu. Siapa? Ya siapa? Berani menyatakan, terima kasih ya Allah saya sudah dihaikan. Berani? Hai para mahasiswa saya. Ada mahasiswa saya nggak di sini? Tiba-tiba ngacung semua. Loh, kapan daftarnya? Jadi kalau ada kata-kata yang semacam itu di Quran, ya ayyuhallazina amanu, stop. Renungkan, saya bukan. Kalau saya ini tidak layak dihaikan, gimana caranya supaya besok-besok saya layak untuk dihaikan? Belajar di Quran, surat Al-Mu'minun. Apa ciri orang yang beriman? Hadirkan ciri itu pada diri kita. Setelah hadir ciri-cirinya, baru dengan percaya diri mengatakan, semoga saya ya Allah. Cukup sampai di situ? Jangan berhenti di situ. Karena berikutnya ada tugas dari Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Pernah nanya, takwa itu apa? Melakukannya seperti apa? Kenapa ada kata-kata takwa itu harus sebenar-benarnya? Apakah ada yang palsu gitu? Pernah nanya gitu enggak? Enggak. Jadi mau maju gimana? Begitu dibilang kata Allah, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Udah aja, dilewatkan perintah ini. Kalau saya kejar. Apa kata takwa di Quran? Saya kejar. Makanya ketemu jawabannya di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum
tattaqun. Jadi takwa itu sebuah prosedur. Pertama mengambil janji, yang kedua diangkat kesadarannya, yang ketiga ditunjukkan oleh Allah di puncak kesadarannya. Allah menunjukkan diri di puncak kesadarannya. La'allakum wazkuru ma fihi. Setelah Allah menunjukkan dirinya, bertajali dalam dirinya, baru kata Allah, wazkuru ma fihi. Ingat yang aku tunjukkan kepada kamu. La'allakum tattaqun. Baru kamu jadi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu prosedur. Mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya. Ingat yang Allah tunjukkan. Itu baru takwa. Jadi siapa orang yang bertakwa? Orang yang sudah bisa ingat kepada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya. Itu haqqa tuqati. Gitu gak kita? Belum. Belum semua. Setelah dibahas gini baru sadar. Oh ternyata saya ini belum tahu. Tapi sekarang saya tahu kalau saya belum tahu. Alhamdulillah. Can nyaho. Tapi geus nyaho yen urang teh can nyaho. Bagus. Daripada terus-menerus menjadi orang yang tidak tahu, tapi kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Yang lucu banyak orang yang menganjurkan kepada kita harus bertakwa. Bari jeung teu dijelaskeun da manehna ge teu nyaho. Betul apa tidak? Banyak apa sedikit yang kayak gitu? Banyak sekali. Pakai sekali dong. Gak usah pakai 2 kali, sekali aja. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi kalau begitu saya mau nanya, pintar apa tidak? Yang bisa takwa itu orang beriman atau orang yang mengaku beriman? Yang beriman. Dan tidak mungkin Allah tiba-tiba menyuruh seseorang sesuatu yang tidak dia lakukan. Misalkan ginilah, saya sederhana aja. Saya nyuruh nembok, pasti dong tukang tembok. Gak mungkin saya nyuruh nembok ibu-ibu sebelah sini, gak mungkin. Salah saya memberikan perintah. Sekelas saya aja ngasih perintah pasti mikir dulu. Kalau saya mau ngecat gedung, saya cari tukang cat dong. Betul gak? Gitu. Kalau saya mau nyuruh anak saya diajarkan baca tulis Quran, saya cari guru yang bisa baca tulis Quran. Pasti gak cari tukang tembok dong. Paham? Sekelasnya Allah nyuruh kita bertakwa, pasti itu ada pesannya. Makanya yang disuruh bertakwa di ayat ini siapa? Hanya orang beriman. Karena hanya orang berimanlah yang bisa menjalankan takwa. Masuk akal? Nah kenapa kita selama ini tidak bisa menjalankan takwa? Karena belum beriman. Ngaku-ngaku doang. Supaya pengakuannya diakui, udah pakai dandanan macam-macam. Itu makanya ada lagu Pak Haji Sorban Palid. Da Palid Sorban oge. Pak Haji Sorban Palid itu orang yang sudah haji, tetapi sesungguhnya dia tuh tidak tahu apa esensinya haji. Berkunjung ke Baitullah, tetapi tidak tahu siapa yang harus dikunjungi. Palid dah Sorbana. Orang tua kita mau ngasih pelajaran tuh luar biasa. Ya. Nah palid itu bahasa Arabnya mabur. Paham ya? Ya. Udah stop dulu sampai situ. Karena ini kajiannya rahasia berserah diri dulu. Tapi tangkap dulu maksud saya. Siapa yang bisa bertakwa? Jawab dulu. Orang beriman. Apakah orang yang mau beriman bisa melakukan laku takwa? Gak akan bisa. Laku takwa itu spesial. Spesial. Karena kalau tadi saya jelaskan yang namanya takwa itu mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di kesadarannya. Allah bertajali seperti bertajalinya kepada Nabi Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika aku bertajali di puncak kesadarannya Musa. Lalu Musa tersungkur dan mengatakan qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Itulah awalnya imannya Musa. Kapan kalian mau bertajali kepada dia? Kapan mengawali iman? Tiba-tiba ngaku-ngaku sudah menjalankan takwa. Karena takwa itu sangat spesial. Tapi selama ini dengar kata-kata itu? Kita hanya menjalankan apa yang didengar kata orang. Yang penting sudah pakai baju takwa, langsung petantang petenteng jadi orang yang bertakwa.
Nanti buka Quran surat Al-Baqarah ayat 63 ya, sampai di rumah. Nah, pertama syaratnya harus iman, yang kedua kalau dia bisa menjalankan laku takwa, hadiahnya apa? La tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya kamu akan menjadi seorang muslim. Bahkan menjadi seorang muslim itu menjadi syarat mati. Kata Allah, janganlah kau mati kecuali kamu harus sudah menjadi muslim. Sayang sekali, muslim itu didangkalkan oleh kita hanya sebatas sebutan buat orang yang mengaku beragama tertentu. Padahal itu tingkatan tertinggi yang harus dicapai. Iman saja belum, takwa saja nggak ngerti, tiba-tiba menyatakan diri sebagai muslim. Aneh apa tidak? Aneh? Aneh. Padahal ayat ini berstruktur, sangat saintifik. Iman dulu yang benar, lakukan takwa secara terus menerus. Hadiahnya adalah kamu menjadi seorang muslim. Kalau hanya mengaku beragama tertentu, mudah apa susah? Mudah. Ditanya sama Pak RT waktu bikin KTP. Ibu teh jenengan saha? Idah. Semoga nggak ada di sini ya. Alamat di mana? Kampung ieu RT sabaraha RW sabaraha. Punten ibu, agama Islam Pak RT. Langsung jadi muslim? Menurut siapa? Menurut Pak RT. Itu yang sering kita tidak sadari. Apakah kita muslim menurut Allah? Pernah gak nanya gitu? Ya Allah, kata Pak RT saya muslim. Apakah kata engkau juga muslim? Pernah nanya gitu? Gak pernah. Kalau saya dari kecil saya nanya. Makanya kita sekarang sangat senang dengan istilah muslim non muslim. Dan kita mengatakan muslim siapa saja yang mengaku. Non muslim siapa saja yang tidak mengaku. Hanya sebatas itu. Padahal bagi saya muslim non muslim itu tidak sekedar itu. Bagi saya muslim siapapun keyakinannya, apapun jalan hidupnya, kalau dia sudah bisa berserah diri secara total kepada Allah, bagi saya itulah muslim. Dan siapapun yang belum bisa berserah diri kepada Allah, malah ngatur-ngatur Allah supaya Allah ngikutin keinginan kahayang manehna, bagi saya mah itu bukan. Bagi saya ya, jangan ikut-ikutan saya. Bagi saya ketemu dengan sahabat-sahabat saya, mohon maaf, akhlaknya lebih bagus. Dititipin uang tidak pernah korupsi, sepeser juga tidak pernah. Keyakinannya berbeda dengan saya. Hidupnya lebih bahagia, berkelimpahan bahkan hidupnya. Bagi saya, jangan-jangan dia, bagi saya, itu adalah muslim. Tiap hari menebarkan kebencian terus saja. Menebarkan hoax, fitnah. Beda dikit orang lain dihujat. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Jangan-jangan bagi saya nih, kayaknya bukan. Maaf ya. Maaf. Ini supaya kita jujur pada diri kita sendiri. Coba kita perhatikan. Kenapa syarat mati harus menjadi muslim? Kalau syarat mati mengaku beragama tertentu sangat mudah. Padahal urutannya iman saja belum dicapai. Takwa saja tidak tahu. Apalagi menjadi seorang yang berserah diri.